Perawatan karburator. Nah, Karburator sih sebenarnya tidak ada perawatan khusus ya Mas ya. gimana tadi Bang? Ini kalau kita ibaratnya setelannya kurang, RPM-nya kurang naik, ya ketika AC on, ini kita putar ke kanan. Kalau ngecilin kita kendorin. Sebelum kita ngomong cara nanggulangin overheat, yang teman-teman wajib jadi benar-benar jadi note ya. Kalau ada rembes air walaupun setetes, teman-teman harus curiga. Harus dicari masalahnya itu di mana. Itu. Kalau oli kita bisa skip. Kenapa sih seperti itu? Oli itu tekanannya relatif rendah. Nah, kalau air, begitu air berkurang, panas, temperaturnya naik, tekanannya naik, tiba-tiba dia bisa bom. Jadi teman-teman kalau ada rembes air harus segera dicari masalahnya. Dari mana tuh? Nah, contoh nih ya. Kalau di radiator, kalau kita ngelihat ada spot-spot yang kayak putih-putih, entah di sisi tutup radiator atau di upper atau lower casingnya, ini harus segera dicari, itu harus segera dibenerin gitu kan. Nah, kalau masalah gimana sih cara menanggulangi overheat gitu kan, kita teman-teman harus telusur lebih ke dalam, karena setiap mobil overheat itu masalahnya macam-macam. Bisa jadi pertama nih radiatornya sudah mampet, ya radiatornya mampet, ngeplak, terus fan-nya lemah, bisa water pump-nya lemah juga bisa. Tapi yang paling jadi perhatian, selalu monitor bahwa air itu nggak ada berkurang. Kalaupun nambah itu nggak banyak, kita masih bisa toleransi. Tapi kalau nambah, berarti ada sesuatu, ada kebocoran. Nah, harus dicari itu. Nah, kalau sekiranya radiatornya udah nggak bagus, lebih baik teman-teman ganti. Karena pendinginan itu kalau kayak kita nih mobil-mobil Starlet itu paling sering kita temuin kan overheat ya karena memang mobil udah umur, kita nggak bisa pungkirin itu, udah 30 tahunan ini sudah jalan. Nah, artinya mending kita ganti radiator Starlet kota ini masih ada, barunya kita masih ada. Kalau yang EP8 atau kapsulnya juga masih ada, meskipun nggak ori, koyoret itu loh Mas ya. Atau juga teman-teman kalau mau upgrade, sebenarnya radiator kondisi fisiknya itu masih bagus nih, kita nggak mau kita cukup bisa combine dia pakai fan Karimun. Nah, ini saya jelasin lagi nih kenapa harus fan Karimun. Ini fisiknya fan Karimun ya. Ini sebenarnya fan Karimun itu Jepang sama lokal itu beda. Teman-teman kalau beli fan Karimunnya lokal,
itu lebih gede. Saya pengen teman-teman biar tahu apa sih bedanya fan Karimun lokal sama Jepang itu ya. Nah ini fan Karimun Jepang, karena modelnya kayak fan Karimun aja sih sebenarnya. Kelebihannya apa sih? Motornya ini lebih gede daripada motor standar kita. Terus blade-nya juga lebih banyak. Ini teman-teman nggak usah khawatir kalau motornya rusak atau apa, itu nggak usah khawatir. Ini di servis itu banyak barang-barangnya. Nah, kita pakai fan Karimun itu pertama dia casingnya besi. Casing besi itu bisa kita potong. Kita bisa potong terus kita pindah posisinya. Nah, selain itu tingginya itu paling bagus dia buat. Nah, ini lihat teman-teman nih. Tingginya ini. Ya, jadi kalaupun kita potong, kita pasang di sini, estetikanya masih dapet, masih manis dilihat. Nah, kayak gini ke kotak nih, contoh ke kotak. Ini kalau ke kapsul, kan seperti ini, rapi, ramping. Jadi teman-teman, ini udah terupgrade nih. Udah. Nah, untuk sekring, teman-teman nggak perlu nambahin sekringnya harus digedein. Sekringnya standar aja, kita sering udah pakai standar, nggak ada masalah. Nah, tadi ada dua ya saya bilang. Fan apa sih bedanya Karimun Jepang sama lokal gitu kan ya? Ini Karimun, ini lokal nih teman-teman. Motornya gede, kencang sih, kencang. Ini kencang memang, kencang daripada Karimun Jepang. Tapi ini berisik. Ini berisik. Anginnya itu kayak modelnya kayak turbulensi gitu loh. Jadi kalau teman-teman pakai fan ini terus buka mobil, fan radiatornya nyala, itu debu yang dari bawah bisa masuk melalui pintu. Kalau pakai radiator ini. Ini kencang memang anginnya, nggak bisa dipungkiri, ini kencang. Itu pengalaman kita pakai di Starlet, saya juga pernah pakai soalnya. Ini kalau beli sih mungkin sekarang berapa ya? Nggak sampai 1 juta sih kayaknya. Nah ini bedanya sama Jepang. Kita pakai ini aja udah cukup nih. Pakai yang Jepang ini cukup. Saya lebih suka pakai yang Jepang. Karena kalau yang Jepang ini kan halus suaranya, nggak berisik. Sama anginnya juga bagus. Nggak mulek lah kalau orang Jawa bilang. Itu perbedaan fan Karimun Jepang sama enggak. Detailnya lagi beda fisiknya mas, bang. Fisiknya? Beda fisiknya. Fisiknya ini kan sebenarnya karena mountingnya sama nih mas ya. Mounting sama sih sebenarnya. Blade-nya juga kurang lebih sama. Motornya beda. Fan lokal tuh lebih gede lagi tuh motornya. Lebih gede lagi. Nah, itu tadi. Ini kelebihannya memang anginnya kenceng, kuat, tapi noise, berisik. Kalau ini enggak. Artinya kalau kita pakai ini aja cukup sih, saya lebih suka pakai ini nih. Udah mencukupin ini. Untuk mobil-mobil CC kita udah mencukupin. Gak ada masalah. Suka. Ini mobil kenapa bang? Ini punyanya orang Jatiwaringin ini. Kemarin kita touring, kita ambil ke sono. Jadi mobil ini mengalami overheat. Jadi kalau jalan biasa sih dia normal, nggak ada masalah. Tapi begitu udah panas, baru ya RPM di atas 3000, baru tuh temperatur naik. Kita cek sih semua sistemnya normal ya, fan-nya nyala, semua nyala, radiatornya juga bagus gitu kan. Cuman overheat gitu kan. Nah terus pas kita buka tutup radiatornya, ada gelembung-gelembung gitu keluar terus continue. Nah begitu kita gas kaget gitu pak, itu dia nyembur. Artinya kan air itu ini mah air itu ini air yang panas itu dia kompresi dari mesin ini dia terobos ke jalur air campur. Nah tekanannya berlebih. Makanya dia keluar bus gitu. Tapi begitu digas kenceng, tekanan dari ruang bakarnya semakin gede, ya udah nekan air muncrat. Nah, makanya dia panas kayak direbus air itu sama dia. Nah ini, sekarang
setelah kemarin kita bongkar, sebelum kita bongkar kan, kita cekin dulu nih torsinya. Cekin torsinya, ternyata beberapa baut itu beda-beda nih. Nggak tahu ya, antara umur atau umur pakai atau kondisi baut, tapi kita lihat baut sih kayaknya bagus. Atau bisa juga dari proses pemasangan dulu juga bisa sih, karena ini mobil kayaknya juga belum lama turun mesin. Mas Bro ini belum lama turun mesin, dia bilang tuh head kita resmi kok. Nah sekarang headnya lagi dikerjain teman-teman. Nah sekalian kita sekir klep, karena apa, mesin ini kan udah ngalamin overheat nih ya. Nah kalau udah overheat, klep-klepnya nggak akan lama juga rusak, jadi mending kita langsung ganti aja karena udah stres kan materialnya. Nanti kalau nggak kita ganti, lama malah dia olinya silnya rusak, bocor ke ruang bakar, artinya kerja 2 kali. Nah tapi di samping itu, selain kita turun mesin setengah gini, paket kita sekalian ini radiator kita pastiin kondisinya bener-bener maksimal tuh. Jadi kalau ini sudah beres, mesin udah beres, radiator beres, pendinginan beres, enak. Tuh.